Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tentang administrasi keuangan. Dilanjut bab kemarin yaitu bab 2 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran atau budget adalah suatu rencana kerja tertulis yang disertai biayanya mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Lanjut ke materi pertama yaitu ruang lingkup anggaran. Berikut penjelasan mengenai ruang lingkup anggaran. Yang pertama ada karakteristik anggaran. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan keuangan. Walaupun angka-angka moneter ini didukung dengan satuan bukan keuangan. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga yaitu mengandung komitmen manajemen, artinya manajemen setuju menerima tanggung jawab pencapaian sasaran yang dianggarkan. Yang keempat yaitu usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran dapat berubah dalam keadaan khusus. Yang keenam, secara berkala untuk unjuk kerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian penyimpangan yang ada dianalisis dan dijelaskan. Ruang lingkup anggaran yang kedua ada tujuan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran operasi mempunyai 4
keputusan untuk dicapai dan direalisir. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengawasan. Anggaran sebagai alat pengawasan atau kontrol merupakan alat untuk menjamin tempatnya pelaksanaan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, anggaran sebagai alat memberi kuasa. Anggaran memberikan kepada kuasa atau top manajemen proyeksi yang dapat dipercaya mengenai hasil dari rencana yang belum dilaksanakan. Karena waktu persiapan penyusunan anggaran telah diadakan ramalan atau forecasting atas dasar kenyataan yang telah dilakukan pada waktu yang lampau. Selanjutnya, kegunaan penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana dilaksanakan, dan bila terdapat alternatif, pengusaha dapat memilih yang paling baik. Bila suatu rencana tertentu dianggap kurang memuaskan, rencana itu dapat dikesampingkan sebelum menimbulkan kerugian. Yang kedua, pada penyusunan anggaran diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Penelitian itu sangat berguna agar anggaran realistis. Yang ketiga, bila bekerja memakai anggaran berarti menetapkan patokan untuk prestasi atau standar of performance, dan atas dasar patokan ini dapat menilai baik tidaknya prestasi yang akan dihasilkan. Keempat, anggaran memaksa adanya organisasi perusahaan yang baik, sehingga tiap pengusaha mengetahui bila ada penyimpangan. Yang kelima, karena tiap kepala bagian, kepala seksi, dan mandor diikutsertakan dalam penyusunan anggaran, maka akan terdapat rasa partisipasi dalam perusahaan. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami kalian dengan baik. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah kata, dan saya berterima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.